Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Contoh menerapkan barisan monoton, teorema monoton dan terbatas. Soalnya seperti ini, buktikan barisan X sama dengan Xn, dengan Xn plus satunya sama dengan setengah Xn plus A per Xn. Suku pertamanya positif dan A-nya positif. Buktikan barisan itu konvergen dan cari limitnya. Nah, pertama kita tunjukkan bahwa barisan tersebut terbatas, yaitu dengan menunjukkan ini. Dari mana ini diperoleh? Ini ya. Nah, tentu saja dari beberapa tinjauan kasus ya. Misalnya mengambil A-nya 2, nanti suku pertamanya misalnya 4, 3, dan seterusnya. Kemudian A-nya 3, nanti dibuat lagi seperti itu, X1, X2, X3-nya, sehingga sampai pada dugaan ini. Sekarang kita akan buktikan bahwa sebetulnya yang dibuktikan adalah Xn lebih dari atau sama dengan akar A, gitu ya, untuk N yang lebih dari 2. Jadi mulai suku kedua, tapi kan ini sama saja dengan ini, gitu ya. Nah, ini tentu saja membuktikannya dengan induksi, jadi kita cek dulu untuk N sama dengan 2 ya. Untuk N sama dengan 2 kita peroleh, untuk menunjukkan itu berarti kita harus menunjukkan bahwa S2 kuadrat lebih dari atau sama dengan A. Caranya seperti ini, S2 kuadrat kurangi A, kita tunjukkan dia lebih dari atau sama dengan 0. Nah, S2-nya sendiri setengah dikali S1 ditambah A per S1 dikuadratkan ya, kurangi A. Kemudian ini sama dengan 1/4 S1 kuadrat ditambah 2A kali S1 ditambah A kuadrat, betul ya, dibagi S1 kuadrat kurangi A. Nah, coba dicek dulu, betul ya. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Penyebutnya 4, apa nih penyebutnya? 4 S1 kuadrat, S1 kuadrat, gitu ya. Nah, yang pembilangnya kita peroleh S1 pangkat 4, kemudian 2, sebentar, ini harusnya 2A saja ya. 2A S1 kuadrat, betul ya. Kemudian ditambah A kuadrat, tapi dikurangi 4A S1 kuadrat. 4A S1 kuadrat, betul ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, di halaman berikutnya saja. S1 kuadrat kurangi A sama dengan, bentuk yang tadi tuh, dilihat lagi, ini pembaginya 4S1 kuadrat. Nah, pembilangnya adalah S1 kuadrat dikuadratkan lagi ya, supaya kelihatan jelas saja, dikurangi 2A dikali S1 kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, gitu ya. Yang di atas itu kan bentuk kuadrat sempurna, gitu. Ini S1 kuadrat kurangi A ya, dikuadratkan. Nah, ini bentuk kuadrat tidak mungkin negatif. Yang ini adalah bilangan positif ya. Tadi karena S1-nya positif. S kuadrat juga sih. Jadi kalau begitu ini lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dengan demikian kok ini S1 sih? S2 ya. S2 kuadrat lebih dari atau sama dengan A untuk N sama dengan 2. Jadi untuk N sama dengan 2 terbukti. Saya lanjutkan ke, ini saya hapus saja. Saya lanjutkan menunjukkan berikutnya adalah menunjukkan dia terbatas. Menunjukkan misalkan benar. Misalkan pernyataan benar untuk N sama dengan K.
maka SK kuadrat lebih dari atau sama dengan A. Nah, akan ditunjukkan pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, kalau kalian jangan disingkat-singkat nulisnya. Nah, cara menunjukkannya adalah kita tuliskan SK plus 1. SK plus 1 itu kan sama dengan setengah SK ditambah A per SK seperti ini ya. Nah, kemudian ini kan setengah atau gini ya, 2 kali SK, ini SK kuadrat ditambah A. Betul ya? Kemudian saya kalikan kedua ruas dengan 2SK. Ingat SK-nya lebih dari 0 untuk setiap K. Jadi 2 kali SK plus 1 dikali SK sama dengan SK kuadrat ditambah A. Atau bentuk tersebut kita peroleh menjadi, kita ubah menjadi SK kuadrat dikurangi 2 SK plus 1 dikali SK kemudian ditambah A sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat dengan variabel SK. Karena SK-nya ada, yaitu bilangan real tadi ya, maka diskriminannya 0. Oke, jadi ini adalah persamaan kuadrat dalam SK, ya. Dan karena SK-nya ada, maka diskriminannya sama dengan 0. Jadi kita cari nilai diskriminannya. Ingat B kuadrat ya, ini B-nya. Jadi 4SK plus 1 kuadrat kurangi 4 kali A ya. Ya, koefisien ini kan 1. Ini karena SK-nya ada pasti lebih dari atau sama dengan 0. Dari situ kita peroleh SK plus 1 kuadrat lebih dari atau sama dengan A. Jadi pernyataan benar, bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Berdasarkan prinsip induksi matematika, maka Sn kuadrat lebih dari atau sama dengan A. Atau Sn lebih dari atau sama dengan akar A. Ini berarti Sn, barisan ini, terbatas di bawah. Terbatas di bawah ya. Lanjut, kita tunjukkan bahwa Xn monoton turun untuk N lebih dari atau sama dengan 2. Monoton turun tinggal kita cari aja ini. Sn dikurangi Sn plus 1 atau Sn plus 1 kurangi Sn. Nah, ini kan sama dengan Sn dikurangi setengah Sn ditambah A dibagi Sn. Gitu ya. Sama dengan setengah Sn dikurangi A dibagi 2Sn. Ini sama dengan 2Sn ya. Ini Sn kuadrat kurangi A. Nah, kita sudah membuktikan bahwa Sn kuadrat itu lebih dari 0. Sn kuadrat lebih dari A. Lebih dari atau sama dengan A. Sehingga Sn kuadrat kurangi A lebih dari 0. Jadi, Sn kurangi Sn lebih dari atau sama dengan Sn plus 1. Dengan demikian, gitu ya, Sn adalah barisan yang monoton turun dan terbatas. Menurut teorema, barisan ini, barisan kok jadi Sn ya? Betul nggak? Oh, ya di bukunya Sn ya. Saya ganti aja soalnya gini. Perasaan tadi saya nulisnya Xn, ternyata betul. Ya, diganti soalnya saja. Oke. Jadi, kalau gitu barisan Sn
terbatas atau apa, konvergen. Monoton dan terbatas maka konvergen. Nah, karena konvergen maka dia punya limit. Kita misalkan limit Sn-nya sama dengan X lah gitu ya, sama dengan X. Halaman berikutnya isinya apa? Nah, oke, karena dia konvergen, dia punya limit. Sekarang kita cari limit ini sama dengan limit setengah Sn ditambah A per Sn gitu. Dan ini kan sama dengan menggunakan teorema limit ya, setengah dari limit Sn ditambah A per limit Sn. Nah, kemudian ini setengah X ditambah A per X. Ini adalah ekor barisan. Karena barisannya konvergen ke X, maka ekor barisannya juga akan konvergen ke X. Gitu ya. Nah, kemudian kita peroleh seperti ini. A per X. Gitu. Nah, X-nya tentu saja tidak sama dengan 0 ya. Kemudian apa nih? Kita kuadratkan ya. Kita kalikan semuanya dengan X, jadi 2X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah A. Jadi X-nya sama dengan akar A. Ya. X-nya sama dengan, sebetulnya plus minus akar A, tapi karena barisannya itu monoton turun dan semuanya positif, maka yang diambil adalah yang positif. Jadi suku-sukunya positif, bukan karena monotonnya ya. Suku-sukunya positif, tidak mungkin limitnya negatif. Jadi dengan demikian limit Sn barisan itu sama dengan akar A. Nah, ini digunakan katanya menurut di buku orang Mesopotamia pada tahun ya sebelum 1500 Masehi. Tahun 1500 Masehi, sebelum itu mereka sudah bisa menghitung akar suatu bilangan dengan algoritma barisan ini. Seperti itu. Nah, tetapi kemudian di era modern, Newton mengeneralisir cara ini, membuat lebih umum yang disebut metode Newton atau Newton-Raphson ya. Nah, caranya begini, sebetulnya digunakan untuk mencari titik potong kurva yang berwarna hijau itu, misalnya itu ya sama dengan fx ya, terhadap sumbu X. Nah, tentu tidak bisa langsung kalau fungsinya ya tidak bisa difaktorkan lah ya kalau kita belajar di kalkulus itu. Maka mulailah dari sini X1, harusnya pakai warna apa nih ya, warna hitam deh. Ini tuh adalah X1. X1 kita peroleh titik di sini. Ya, kemudian kita cari garis singgungnya. Garis singgungnya warna biru, maka persamaan yang warna biru itu adalah Y dikurangi ini adalah Y sama dengan Fx ya, yang hijau itu. Y dikurangi Fx1. Nah, ini kan Fx1 nih. Ini titik X1, Fx1. Y dikurangi Fx1 sama dengan, nah gradian itu kan turunan pertama. Jadi fungsinya punya turunan X dikurangi X1. Seperti itu. Kemudian cari titik potongnya terhadap sumbu X. Yang warna ini ya, yang warna biru. Betul ya, warna biru. Cari titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, ini adalah X2 nih. Ya, titik potongnya terhadap sumbu X berarti Y-nya kan 0. Sehingga kita peroleh X2 kurangi X1 sama dengan negatif Fx1 dibagi F aksen X1. Jadi kita perolehlah X2-nya sama dengan X1 dikurangi Fx1 dibagi F aksen X1. Nah, begitu. Kemudian lakukan hal yang sama. Nah, ini kan diperoleh Fx2 tuh. Gitu ya.
cari garis singgung, persamaan garis singgung di titik ini. Ya, maka kita peroleh Y dikurangi Fx2 sama dengan F aksen, ini Fx1 ya. Ini Fx1 nih. Oke, sudah dibenerin ya. Sama dengan F aksen X2, X dikurangi X2, gitu. Kemudian kita cari lagi titik potongnya, sini kan, dengan sumbu X. Ya, tentu saja Y-nya sama dengan 0, maka kita peroleh X3 dikurangi X2 sama dengan negatif Fx2 dibagi F aksen X2. Maka diperolehlah X3 sama dengan X2 dikurangi Fx2 dibagi F aksen X2. Nah, gitu. Kalau proses itu dilanjutkan, ya, proses itu dilanjutkan terus-menerus, kembali lagi ke sini, maka kita peroleh xn plus 1 sama dengan xn plus 1 sama dengan xn dikurangi f xn dibagi f aksen xn. Nah, seperti itu. Nah, kasus yang tadi sudah dibuktikan itu kasus khusus untuk fungsi yang seperti ini. X kuadrat kurangi A. Silakan disubstitusi ke situ. Ini kan jadi xn plus 1 turunannya kan 2x ya. Turunannya 2x. 2xn berarti karena untuk ini. Oh, bukan turunan. Maaf, yang atas itu adalah nilai fungsinya. Xn kuadrat kurangi A, begitu. Nah, baru turunannya adalah 2xn. Nah, seperti itu. Maaf, ini juga ada banyak salah nih. Begitu, kemudian ini setengah di depan, seperti itu ya. Ini adalah xn kuadrat. Nah, gitu ya. Sebentar. Ini gini saja. 2xn, kemudian ini 2xn kuadrat dikurangi xn kuadrat kurangi A, kurung gitu ya. Sehingga diperoleh xn kuadrat ya ditambah A dibagi 2xn, yang ini sama dengan setengah ya dibagi ya xn, bolak-balik jadinya xn ditambah A per xn. Nah, jadi yang tadi itu kasus khusus. Nah, ini yang metode Newton ini kasus umumnya untuk sembarang fungsi, tentu saja yang kontinu, yang punya turunan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.